Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La qadratin nabil muslimin sallallahu alaihi wasallam malaikatu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, menerangkan mandi. Mujibatul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Nangmu rai ya? Kopi nih. Saya sarapan no dhisik nih dalail iki sowi lek kumpulan. Ya. Sarapan dhisik yo golek dikai jajan. Lek ora. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu, tayyibun martalakat tayammum. Yaqumu at-tayammumu maqamal wudu wal ghusli. Tayamum itu menjadi pengganti daripada wudu dan mandi. Bisa tapi uzrin, karena adanya halangan. Kalau nggak ada halangan, tidak boleh menggunakan tayamum. Liqaulihi ta'ala, wa in kuntum mardu aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Artinya, apabila kita sakit, apabila kita dalam keadaan sakit atau kita dalam keadaan bepergian dan kita tidak menemukan air, maka yang kita lakukan adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Saya ulangi, tayamum itu bisa menempati tempatnya wudu dan juga tempatnya mandi. Jadi bisa menempati menjadi pengganti daripada wudu dan pengganti daripada mandi. Apabila dalam keadaan ada halangan atau udzur. Karena terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi apabila kita dalam keadaan sakit atau kita dalam keadaan bepergian
dan kita tidak menemukan air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum menggunakan debu yang suci. Dan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam liman asobathu janabatun walam yajid ma'an innama yakfika as-saidu. Artinya, barang siapa dia sedang dalam keadaan junub dan tidak menemukan air, maka cukup baginya yaitu menggunakan debu, yakni dengan tayamum ya. Debu tersebut digunakan untuk tayamum. Jadi tayamum itu bisa menjadi pengganti daripada wudu dan mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarurut tayamumi. Apa saja halangannya tayamum? Al-awalu tayakunu faqdil ma'i. Yang pertama, yakin bahwa tidak ada air di tempat tersebut. Kalau kita yakin di tempat tersebut ada air, maka tidak sah bertayamum. Yang kedua, al-khawful istimali limarotin. Karena takut menggunakan air ketika dalam keadaan sakit. Jadi ketika sakit, bila terkena air kok sakitnya tambah parah, itu walaupun ada air, itu boleh menggunakan tayamum. Karena takutnya berbahaya bila terkena air. Karena firman diambil dari keterangan firman Allah, wa in kuntum mardo aw ala safari wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Dasarnya ini apabila kita sakit atau kita bepergian dan kita tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Yang ketiga, dukhulu waktu sholat. Ketika waktu sholat telah tiba, itu ketika waktu sholat tiba kok nggak ada air, nah, kita baru berusaha bertayamum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu kulluha wali ummati masjidan tahuran. Fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Kanjeng Nabi bersabda, dijadikannya bumi, keseluruhannya bumi dan bumi bagiku dan bagi umatku menjadi masjid yang suci. Di seluruh bumi, dari jagat wetan, jagat kulon, jagat lor, jagat kidul, jadi keseluruhan bumi itu dijadikan masjid yang suci bagi diriku dan bagi umatku. Maka apabila kita tidak menemukan apabila kita telah bertemu
dariku dan dari umatku, yaitu menemukan waktu sholat, ya maka di tempat itu pula dia masjidnya, dan di tempat itu pula dia bisa bersuci. Jadi ketika kita walaupun berada di padang mahsyar atau di tanah lapang yang gurun pasir nih, kok pas di situ pas waktu manjing waktu sholat, ya di tempat itu pula kita harus sholat. Jadi kita bertayamum jika tidak ada air. Karena itu tanahnya tersebut juga tergolong suci. Bismillahirrahmanirrahim. Furudu tayamumi an-niyatu. Fardu-fardunya tayamum itu yang pertama niat. Jadi segala amal itu yang nomor satu adalah niat. Di dalam hati kita, saya niat bertayamum. Di fardunya tayamum yang pertama niat listibahati sholah wa nahwiya. Saya niat karena supaya diperbolehkannya menjalankan sholat. Ya Allah, wes semuanya. Niat tayamum agar diperbolehkannya menjalankan sholat. Yang kedua setelah niat yaitu at-turabu atau ru, adanya debu yang suci. Alladzi lahu gubarun, yang mana di dalam debu tersebut ada debu yang halus yang suci. Salisu masul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini bidarbataini. Yang nomor 3 yaitu debu tersebut kita usapkan ke wajah dan kedua tangan kita sampai pada sikut kita dengan 2 pukulan. Yang nomor 4 memindah debu pada anggota badan yang dibasuh. Jadi saya ulangi, yang pertama niat, yang kedua memindah debu, memindah debu yang suci, yang ketiga mengusap wajah dan kedua tangan sampai sikut dengan 2 pukulan. Yang keempat memindah debu kepada anggota yang dibasuh. Itu tadi fardu-fardunya tayamum ada 4. Saya ulangi, nomor 1 niat ingsun tayamum krono amrih wenangi sholat. Yang kedua memindah debu yang suci tersebut
Yang ketiga, mengusap wajah. Diusap wajah ini, kemudian mengusap tangan begini. Ini kedua tangan. Yang keempat, memindah debu pada anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidut tayamumi, yang merusakkan tayamum atau membatalkan tayamum. Nawaqidu salah satu, yang membatalkan tayamum atau merusak tayamum itu ada 3. Apa saja? Al awalu kuluma yang kudu al wudu. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Contohnya yaitu kentut. Contoh kedua yaitu buang air kecil atau buang air besar. Itu semua membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Memegang wanita selain mahram, itu juga membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu ru'yatul ma'i qabla tuhil fisrat. Yang kedua, melihat air sebelum masuk waktu sholat. Jadi sebelum kita menjalankan sholat kok tiba-tiba melihat air, maka sekaligus pula wudu tayamumnya batal. Jadi ketika ada informasi dari teman-teman kita di sini ada air, maka kita sekaligus tayamumnya menjadi batal. Yang ketiga, ar-riddat murtad. Jadi ketika menyekutukan Allah atau keluar dari agama Islam, sekaligus pula tayamumnya menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum likulli fardin. Yajib at-tayammum likulli fardin wa yusalli bitayammumil wahid masya'a min sunani wa nafil. Tayamum itu digunakan hanya satu kali sholat fardu. Tidak boleh digunakan untuk 2 kali sholat fardu. Jadi apabila sholat 5 waktu, maka tayamumnya juga 5 kali. Di setiap maghrib kita tayamum, isya juga harus tayamum lagi, subuh tayamum lagi, zuhur tayamum lagi, dan asar juga tayamum lagi. Jadi cuma digunakan satu sholat fardu. Jadi wajib tayamum itu wajib untuk satu sholat fardu. Namun wa yusalli bitayamum al-wahid masya'a minas sunani wa nafil. Tapi diperbolehkan dengan satu tayamum itu sholat sunnah semaunya. Jadi sholat sunnah sebanyak-banyaknya boleh. Kalau sholat fardu hanya satu sholat fardu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul jarihi. Maka nabi badani jurhun yaduruhu. Ya mari. Wajib alaihi wasul a'doi as-sahihati wa tayammumu badala waslul udil al-jarih.
wudunya orang yang terkena catu atau di dalam tubuhnya ada yang luka. Wudunya orang yang luka di dalam badannya atau tangannya ketika terkena pisau atau kena, pokoknya sakit lah. Barang siapa di dalam badannya terdapat catu yang berbahaya, terdapat luka yang berbahaya bila terkena air, maka wajib baginya yaitu yang diwajib dibasuh hanya anggota badan yang sehat saja. Dan tayamum menjadi pengganti bagi anggota badan yang catu. Jadi ketika tangan kita ada yang luka, maka kita bisa menggunakan tayamum sebagai pengganti daripada wudu tersebut. Idza kana al-juruhu fi udbin min a'dha'il tayammum yajib ta'mimuhu biturab. Apabila catu yang dialami itu di dalam anggota tayamum, yaitu anggota tayamum kan wajah dan tangan, maka wajib menggunakan debu atau maka wajib bertayamum menggunakan debu. Jadi ketika sakit karena luka, baik terkena senjata tajam atau karena tabrakan sepeda, itu kan kadang wajahnya luka atau tangannya yang luka, itu tayamum wajib digunakan sebagai pengganti daripada itu. Jadi idza kana al-juruhu udun min a'dha'i tayammum yajib ta'mimuhu biturab. Jadi apabila yang luka itu di dalam anggota tayamum, maka wajib meratakan anggota tersebut dengan debu. Dan apabila debu tersebut berbahaya, yaktasiru ala qasid salimi, apabila menggunakan debu itu berbahaya juga, maka cukup mengusap anggota yang sehat saja. Jadi yang pas luka tidak perlu dikenai. Wajib alaihi i'adatu sholat, namun wajib mengulangi sholatnya. Jadi sholatnya kalau sudah sembuh diqodoi ba'dal burdi. Jadi setelah waras itu sholatnya diqodoi.
Bismillahirrahmanirrahim. Jabiratu yajibu al-masku alal jabirati bima'i idza kana ghusl udhi darra bihi yajibu atayam badalan ghusl udhi al-marid. Menerangkan orang yang mempunyai tambalan atau diperban gitu, wajib mengusap pada tempat yang diperban itu, yaitu mengusap menggunakan air apabila apabila airnya tersebut berbahaya bila mengenai tempat yang ditambal tersebut atau diperban tersebut. Jadi cukup yang diusap hanya perbannya saja, tidak sampai pada tempat yang sakit. Wajib atayamu badalah ghusl udhil al-marid, dan diwajibkan bertayamum sebagai pengganti mandi pada anggota yang sakit, anggota badan yang sakit. Jadi ketika seluruh badan itu kok sakit, maka cukup menggunakan tayamum. Wajib atayamu badala ghuslil udwi al-marid. Kita tayamum itu menjadi wajib ketika anggota badan itu sedang sakit. Demikian keterangan tayamum. Namun kita saat ini saya pernah mengalami, yaitu menggunakan tayamum pada saat saya di dalam bis. Itu waktunya sholat tapi gak bisa turun, maka kita berusaha bertayamum di dalam bis atau kendaraan. Atau bila kita di dalam kereta api, kita tidak bisa turun karena masih dalam perjalanan, maka kita ketika waktu sholat kita bertayamum karena nggak ada air di tempat kereta api tersebut. Ataupun kita di dalam kapal terbang atau pesawat, sudah waktu sholat tidak bisa menggunakan air wudhu, maka kita bertayamum kita waktu sholat, menanjing waktu sholat. Demikian penjelasan tentang tayamum. Terima kasih yang sudah bergabung, dan bagi yang sudah memberi tap layar, mudah-mudahan diberi keberkahan, diberi rezeki yang lebih berlimpah, yang barokah, manfaat, maslahat dunia wal akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bunga Tia Liwe Almanan Angel Prija Fitki, semuanya yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga betah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cahangon Desta, terima kasih gabungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di waktu yang
lain. Tugas 77, dapatkan uang tunai hanya dengan live 2 kali. Maaf, ini ada perintah suruh live kembali, maka saya lanjutkan kembali. Selamat bergabung Saidan Riyoyo Chan Pondok Kaila Nur Kubil Tahir FTHRRR. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu bab dima'ul mar'ati, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu wa damu yahruju min a'lar rohimi fi awqati mahsusatin ala sabilisih. Waktu min bulugil unsa tis'a sinina wa aqalluhu yaumun wa lailatun wa aksaru khamsata asyrata yauman wa ghalibu sittatun aw sab'atu ayamin bilayaliha wa aqallu muddatit tuhri khamsata asyara yauman baina damail haidin. Darah haid itu darah yang dialami oleh seorang wanita, yaitu darah yang keluar dari farjinya wanita di dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini dalam keadaan sehat, tadi badannya sehat, namun tiba-tiba mengeluarkan darah, itu namanya darah haid. Waktunya terjadinya haid yaitu ketika orang wanita atau perempuan itu sudah menginjak umur 9 tahun. Jadi wanita ketika anak-anak sudah berumur 9 tahun, ini masih sekolah SD kelas 3 atau kelas 4, itu sudah mengalami haid. Anak SD yang sudah kelas 3 atau kelas 4 itu sudah mengalami yang namanya haid. Karena sudah menginjak umur 9 tahun. Sedikit-sedikitnya haid itu hanya sehari semalam. Jadi darah yang keluar itu selama sehari semalam. Jadi 1 hari 1 malam. Namun paling banyak-banyaknya haid itu selama 15 hari. Dari selama 15 hari darah itu muncul atau keluar. Di setengah bulan darahnya keluar. Namun wa ghalibu sitatun aw sab'atun, kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu yang namanya haid itu 7 hari atau 6 hari. Bila kita punya anak perempuan
yang sudah berumur 9 tahun, kita tanya sudah haid apa belum. Kalau sudah haid, itu seperti itu, paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Pada umumnya yang banyak terjadi itu selama 1 minggu atau 6 hari. Dan paling sedikitnya waktu suci antara 2 haid itu 15 hari. Jadi paling sedikit. Jadi dengan jarak 15 hari itu kadang-kadang anak perempuan itu datang lagi yang namanya haid lagi. Jadi setelah haid selama 7 hari, terus suci selama 15 hari, kemudian haid lagi setelah 15 hari. Itu paling sedikitnya. Tapi ada yang sampai 1 bulan ada. Namun paling sedikitnya jarak antara 2 haid itu paling sedikit 15 hari. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifasu wa damun yakhruju aqibal wilid wa aqallu lahdatun wa aktsaru situna yauman wa qalibu arba'una yauman. Darah yang keluar dari seorang wanita itu yang kedua darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika wanita sedang melahirkan. Jadi ketika istri kita melahirkan, setelah melahirkan kok keluar darah, jadi darah yang keluar bersamaan nih, bersamaan dengan melahirkan. Yang pada saat anak keluar kok ada darahnya, itu namanya darah nifas, darah yang mengikuti anak yang sedang lahir. Paling sedikitnya darah haid, darah nifas itu 1 tetes. Jadi sedikit sekali. 1 tes gitu aja, 1 tetes. Jadi ketika anak kita lahir itu ada darah yang keluar, yaitu namanya darah nifas. Namun paling banyaknya darah nifas yang keluar itu selama 60 hari. Itu malah lebih banyak. Paling banyak itu 60 hari. Selama 60 hari keluar terus, walaupun cuma sedikit-sedikit. 2 bulan berturut-turut. Jadi selama 60 hari itu paling banyaknya darah nifas keluar. Wa ghalibu arba'un, namun pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Yani 1 bulan lebih 10 hari. Itu ketika istri kita atau anak kita melahirkan, itu darahnya pada umumnya selama 40 hari akan keluar, walaupun cuma sedikit-sedikit tapi keluar terus selama 40 hari. Wa ma naqasu an aqalil haid, wa ma naqasu an aqalil haidi au zata al aksaril haid bahwa istihadah. Ya. Iya. Tak sarapan sih.
Nyata gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian keterangan dari darah nifas. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran atau tambahan ilmu buat kita, khususnya yang punya anak perempuan atau kita yang perempuan pasti mengalaminya ya. Seperti Mbak Novia Asifa, Mbak Bunga pasti pernah mengalami yang namanya darah, pasti akan mengalami darah nifas. Tapi ketika melahirkan itu keluar darah yang namanya darah nifas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya,